Pak, nggak ada suara Pak Suryonya, Pak. Masih di mute, Pak. Pak Malik bisa di-unmute suaranya Pak Dr. Suryo. Izin Pak Malik. Punya Pak Suryo di-unmute, Pak. Belum bisa dibuka. Belum ada suaranya. Pak Malik bisa dibuka suaranya Pak Suryo. Saran saya, Bapak Ibu, kalau dibuat peminat jabatan apapun, kan beberapa ada di sektor, ada sektor, ini kan itu. Dan untuk sementara ini, Bapak Ibu meletakkan itu, saya akan diminati. Setelah itu baru nanti baru lepas dan itu ini bahkan. Tapi jabatan itu bisa lagi, nanti nanti dengan biaya. Iya, kalau ada berbagai macam kita jadi kok hari ini. Ya kan beberapa kan pakai kita kemarin
Tapi apapun yang saya katakan, ketika kalau intinya sebetulnya niat yang dijadikan. Nah, pada etikanya kita nanti melalui itu kadang-kadang kalau ibu tidak dengan bapak-bapak sakit. Kalau bapak-bapak kalau tidak belajar biasanya sakitnya mah. Jika terjadi pada saat satunya ke Pak Beben yang kami. Pak yang di luar kedengar ya? Yang dari luar. Mohon izin Pak, kami belum dapat mendengarnya. Jadi masih imut. Ya, baik Pak. Terdengar ya? Ya Pak, baik, Oke. sudah terdengar. Terima kasih. Pak, sudah dengar. Oke. Jadi saya sedikit mengulangi pengalaman pribadi saya S3 itu ditolak 2 kali karena nggak ada promotornya, bimbingnya. Nah saya masih berkekeh, saya tertarik dengan bidang ilmu ini loh. Karena itu saya tekuni sejak SMA. Pencak silat itu skripsi, tesis itu saya mengerjakan itu, terus disertasi saya pengen itu ya, karena saya melihat belum ada gitu di saya cari-cari di universitas mana yang meneliti itu belum. Intinya S3 kan di situ kan. Makanya itu kalau S3 dipromosikan dalam bentuk jurnal Scopus untuk memproklamirkan keilmuan satu titik bidang ilmu. Jadi waktu itu saya ditolak karena nggak ada pembimbingnya. Profesor pencak silat itu belum ada. Ya, tapi karena ya tadi sudah kan saya tugas belajar dari Hasanuddin. Saya dulu di di Hasanuddin. Kemudian oleh teman coba Pak Suryo ke FVOK ada profesor bidang judo. Terus saya suan ke sana. Pak yang mau ditulis pencak silat Prof. Oh iya, siap saya bersedia. Terus profesornya menghubungi dewannya tempat sana, pasca sarjana, menyatakan dia bersedia menjadi pembimbing. Jadi intinya kita diterima, saya pribadi diterima itu kasihan. Biar nanti yang jadi profesornya Suryo, intinya di situ. Jadi belum ada yang menekuni satu titik filsafat pencak silatnya di situ. Itu kayak saya malah berkaitan dengan media saya, malah saya malah khawatir tentang tentang saya. Saya kan mau tentang suka Pak. Ini kalau jadi kesulitan jangan nanti itu bagusnya belum pernah orang yang mengerjakan. Nanti di kan orang kedokteran ini kan multidisipliner. Oh gitu ya. Ini program ini kan multi interdisipliner. Ada klaim ada yang biasa mau tadi itu. Tidak ada promotor kan saya khawatir dengan mencari mana. Ya ada jalannya. Ya. Kalau nggak ada nanti biar saudara yang jadi profesornya sunat. Iya. Nanti kan itu yang bimbing saya kan profesor judo. Biar nanti yang jadi profesornya sunat dengan kalau seandainya belum ada. Kan pembimbing paling tidak cuma mendampingi, sebenarnya S3 itu kita sendiri yang cuma mempertahankan di 9 guru besar itu aja yang kita tulis. Kalau sekarang lebih sederhana karena nggak sampai 9, nggak sampai 10. Saya dulu 10 kemudian. Sekarang 7 kayaknya sudah cukup. Beberapa teman yang kemarin S3 itu cuma 7, itu pun yang aktif cuma 5. Nah yang 2 itu pejabat, direktur pasca sama dekan biasanya. Yang 5 yang pengujinya. Jadi
sekali lagi filsafat ini sebetulnya adalah sebagai MKU di Pasca, mata kuliah umumnya di Pasca. Jadi nanti Bapak Ibu mau menekuni satu titik bidang keilmuan apa, itu nanti diketemukan di ranah filsafat ini. Kemarin yang sudah saya paling tidak ada 2 buku bacaan ini yang kemarin dalam bentuk PDF itu pengantar filsafat. Ini ditempuh waktu 1 semester kalau tempat saya. Kemudian lanjutnya ke filsafat ilmu sudah memiliki semua. Jadi karena kelas ini nanti dosennya 3, jadi saya cenderung filsafatnya yang umum. Nanti selanjutnya lebih ke khusus. Karena saya S1, S2, S3 filsafat. Kalau yang punya akan latar belakangnya sesuai dengan bidang ilmu nanti kelanjutan. Jadi saya 6 kali pertemuan, nanti 5 gitu. Saya mau menjelaskan yang sudah direview teman-teman, yang sudah diringkas secara umum. Filsafat itu dikelompokkan menjadi 2, filsafat yang bersifat spekulatif dan filsafat yang bersifat praktis. Kemudian filsafat spekulatif yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum ini dipelajari ilmu namanya ontologi, cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan segala sesuatu yang ada. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, gelar doktor bagi Bapak Ibu, ini saat ini tuh ada nggak? Gelar doktor bagi Bapak Ibu sekalian, detik ini saat ini tuh ada nggak? Bapak Ibu yang di luar, yang di Zoom, sudah ada belum gelar doktor? Saudara harus yakin, saya yakin ada. Apa yang sudah bayar SPP, sudah kuliah? Cuma adanya belum real konkret. Nanti real konkret setelah menerima selembar kertas yang kemarin saya tunjukkan di boleh ditempel di kamar pribadinya masing-masing, di kamar pondokan atau di kamar di bawahnya dikasih IPK 4,00 gitu. Tapi dikira jadi iya juga luas dokter kita. Jadi itu yang memotivasi kalau kita pas bete, pas males. Tadi yang saya katakan kalau bapak-bapak sering sakit mah kalau kuliah S3 itu. Apalagi yang tugas belajar. Nah, biasanya yang jelas susah tidur. Karena apa? Cari biasanya nggak bisa tidur. Mamanya mana? Beberapa teman S3 kan gitu sakitnya. Sakit mah. Kalau ibu sakit apa? Dia cari pipa. Pipa apa mana? Jadi ini satu-satunya mata kuliah yang saya dapat nilai C di transkrip S2 saya, mata kuliah ontologi. Satu kelas itu 15 orang, yang dapat A itu 1 orang, bulan asistennya dosen. Yang dapat B itu 1 orang, kebetulan koleganya sesama dosen. Yang lainnya dapat C semua. Yang 13 orang itu pengalaman mata kuliah ontologi. Itulah bedanya nilai dulu dengan nilai zaman sekarang. Sekarang kan IP kemarin saya wisuda anak saya di UGM itu 40% kumlot. Dan 65% perempuan. Jadi perempuan itu semakin pintar-pintar makin banyak. Lakinya sedikit. Saya di sini di prodi FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Saya ditempatkan di sastra Arab. Tapi ngajarnya MKU ya Pancasila, kewarganegaraan. Karena saya dulu mutasi dari Hasanuddin ada mata kuliah filsafat. Tapi perubahan kurikulum dijadikan mata kuliah
pengantar ilmu budaya, kebudayaan Indonesia, filsafatnya dihilangin semua. Nah, alasannya nggak ada dosennya katanya. Jadi filsafat ini. Kemudian filsafat yang bersifat khusus dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adanya manusia, dipelajari ilmu namanya antropologi. Adanya alam semesta, dipelajari ilmu namanya kosmologi. Dan adanya Tuhan, dipelajari ilmu namanya teologi. Jadi ada yang secara khusus. Menurut Bapak Ibu sekalian, selain tiga itu ada apa lagi? Selain tiga ini. Selain tiga ini, jadi ini melahirkan tiga besar ilmu. Nanti ini berkembang menjadi berbagai berpuluh-puluh cabang ilmu dari tiga ini. Katakanlah antropologi, ilmu yang objeknya manusia itu kan cabangnya banyak sekali. Manusia hanya dilihat duanya nanti psikologi, manusia dilihat hubungan dengan manusia lain nanti sosiologi, sehat sakitnya kedokteran dan lain-lain. Jadi berbagai macam ilmu. Kemudian apalagi objeknya tentang alam semesta, ilmu-ilmu kealaman. Kemudian teologi, sekolah-sekolah IAIN, sekolah teologi dan sebagainya objeknya tentang itu. Kemudian filsafat yang bersifat praktis dikelompokkan menjadi tiga yang terkait dengan intelek atau akal. Sering dipelajari ilmu namanya logika. Jadi Bapak Ibu sekarang baru berpikir. Tapi kalau saya tanya berpikir itu apa? Menjawabnya. Jadi pernah dengar lagunya Agnes atau Vina yang ada kata-kata logikanya? Iya. Maksud saya kalau bicara cinta nggak usah pakai logika. Cinta itu kadang-kadang tak kenal logika. Jadi Kita buta itu, Pak. ya. Kemudian filsafat yang terkait dengan kehendak, kemauan, keinginan ini banyak nanti melahirkan. Katakanlah kalau ingin memenuhi kebutuhan ilmu ekonomi, ingin tingkah laku dengan baik etika, ilmu ingin berkuasa, ilmu politik sesuai dengan keinginan manusia. Nah kalau S1 dulu 156 SKS, sekarang kan cuma 144 sekarang ini. Makanya dulu 5 tahun itu sudah rekor, sudah ada masuk. Kemudian filsafat yang bersifat praktis terkait dengan hal-hal yang fisik ini dipelajari teman-teman dari teknik, katakanlah segala macam teknologi. Teknik kan cabangnya sangat banyak sekali. Jadi dari cabang ini dia berkembang ini. Cabangnya tentang yang ada secara umum tadi. Katakanlah Tuhan itu ada enggak? Gimana menjelaskannya? Darah itu ada enggak? Ya. Gimana menjelaskannya? Dirasakan. Tapi kan di sini kan ada itu maksudnya yang tadi yang saya katakan gelar dokter bagi Bapak Ibu sudah ada. Cuma belum real konkret. Tapi harus diyakini karena biasanya satu angkatan itu yang nanti yang lulus itu sekitar 60%. Maksud saya di tengah itu ada gelombang, ada kerikil itu pengalamannya. Katakanlah ibu-ibu ini rajin 1 tahun, 2 tahun rajin. Tiba-tiba pulang ke rumah suaminya minyak wanginya beda. Yang membuat gagal itu di situ. Bukan masalah kuliahnya. Kalau bapak-bapak sakit mah tadi yang tugas belajar tadi, itu beberapa kendalanya di situ Bapak. Jadi kalau ilmunya pasti bisa betul, tapi faktor-faktor kerikil, gelombang kadang-kadang karena egonya terlalu disuruh pembimbingnya ini dibagiin ya dia nggak mau. Menurut dia. Nah, maksud saya untuk sementara karena tadi jabatan-jabatan sementara dikepotkan dulu dijalankan jadi mahasiswa ya
Sementara manut sih, gitu. Manut sih. Nanti nawes lulus ya uri gitu, bodoh-bodoh. Promosi terbuka. Jadi untuk maksud saya tujuannya kan supaya lancar cepat selesai gitu kan. Karena beberapa kendala di situ Bapak. Nah, itu tadi. Kalau dia ini sih sudah benar dalam bimbingan-bimbingan kadang perbaikan proposal atau seminar itu kadang-kadang nah, bahasanya saya kadang-kadang harus bisa ngomong dan ngomong gitu. Oh kalau ngadep Profesor K itu gayanya seperti oh kalau ngadep Ibu ini gayanya seperti ini. Ya, yang itu kan harus kita miliki gitu. Ya. Kalau saya dulu kadang karena profesor zaman dulu kan sepuh-sepuh. Nah, kalau konsultasi kan di rumah pada asar sampai menjelang maghrib. Jadi kalau mau konsultasi kadang-kadang terpaksa zaman dulu kan bawa jeruk cepet di ACC. Pengalaman pribadi ya. Tapi sekarang kan enggak semacam itu. Ada style-style gaya yang semacam itu. Oh kalau ketemu kayak gayanya seperti ini. Dan itu kadang-kadang kita dapat info dari senior-senior dan kakak-kakak kelas. Nah, hal-hal semacam itu kan kadang di luar akademik tapi itu ternyata memperlancar. Jadi harus ada kalau di dalam silat ya jurusnya harus beda-beda. Oh kalau ada jurusnya di sini kan jurusnya harus beda-beda. Jadi filsafat yang awalnya adalah induk dari segala ilmu, saat ini induk tadi merana. Kenapa? Anak cicitnya ilmu itu berkembang dengan pesat. Katakanlah terkait dengan teknologi, terkait dengan informasi. Oleh karena itulah pada saat ilmu tadi mentok, itu dia lari ke filsafat. Bolehkah kita mengkloning manusia? Cloning manusia itu boleh enggak? Cara teknologi memungkinkan. Bisa. Cara teknologi. Nah, itu terjadi perdebatan kaitannya. Katakanlah penggunaan nuklir. Itu kan bisa untuk kesejahteraan, tapi bisa untuk menghancurkan. Nah, pada saat mentok-mentok ilmu itu, dia nanti lari ke filsafat. Katakanlah yang sekarang masih rimpang, menggusur. Apakah kita mau dikuasai oleh investor Cina dengan berbagai macam cara, dengan alasan tidak punya sertifikat. Orang pelosok orang ditanya sertifikat ya dia dari nenek moyangnya. Kita melihat semacam itu sehingga kadang-kadang terus lari filsafat. Kan filsafatnya di dalam pembukaan kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat darah. Tapi kadang-kadang karena ini faktor kekuasaan sehingga amanat konstitusi itu diabaikan. Nah, hal semacam itulah nanti kadang membutuhkan pemikiran filsafat. Soalnya bangsa ini mau dibawa kemana sih? Saya kan ngajar Pancasila. Dilimanya ngajar Pancasila itu hal-hal semacam itu. Kan adik-adik masih semester awal lagi di sana. Sementara yang belajar filsafat, yang berfilsafat itu manusia. Kalau ditanya hakikat manusia, itu jawabnya gimana? Kok manusia? Hakikatnya. Bapak Ibu diam, itu sebetulnya sudah mulai berfilsafat. Apa ya? Sudah mulai berfilsafat. Sudah mulai berfilsafat ya manusia. Yang kadang orang lain tidak menanyakan, tetapi filsafat menanyakan, kita baru bingung. Apa ya? Nah itu ya yang saya alami dulu waktu saya kuliah filsafat 1 tahun pertama itu bengong, banyak diam. Maksudnya saya kan aslinya dari Jepara kan. Waktu itu tidak punya cita-cita kuliah karena di Jepara kan nggak ada kampus. Dan dunia saya kan dunia kerja. Karena saya bisa ngukir mata pencarian pokok di saya di daerah saya dan sampai lulus SMA. Dan kebetulan lulus SMA nilainya itu pas-pasan. Nggak
pengennya jadi tentara, tapi waktu itu terlalu kurus sehingga ditolak. Saya kan berat 50, tinggi 173, nanti pulang dulu makan yang banyak. Itu saya di Kodim Jepara. Kemudian ada teman yang diterima tanpa tes dulu, namanya PM3 Pak Padu zaman dulu. Terus dia sudah beli formulir ini dijual. Ini siapa yang mau beli 5.000 saja. Zaman dulu harganya 10.000. Dan dijual 5.000 saya beli. Nah, untuk pemilihan jurusan itu saya nggak milih karena tak serahkan anaknya Pak Di. Mas tolong pilihkan jurusan sembarang. Jadi milih jurusan itu sembarang. Karena dunianya dunia kerja. Dan lulusnya, kasihan kalau nggak diluluskan. Saya kan cuma 6,5 kalau nggak salah rata-rata. SMA itu, nilai SMA. Nah, ternyata diterima filsafat. Nah, filsafat kan ilmunya begitu abstrak, fisik, spekulatif. Sampai saya kuliah 1 tahun itu baru tiap semester nilainya lengkap. CDE lengkap. CDE lengkap. Kemudian menginjak semester 3 biasanya kan ada liburan semesteran. Nah itu saya gunakan untuk ritual. Ritual saya ya, saya banyak sholat malam, banyak puasa, banyak sedekah semampunya, banyak ngaji. Itu hampir 1 bulan Bapak Ibu. Untuk menjawab besok mau jadi apa. Ilmunya abstrak, metafisik, nggak ketol. Filsafat kan nggak ketol. Ada Bapak Ibu yang pernah melihat lowongan dibutuhkan seorang filosof itu. Orang Kompas sebenarnya. Kan nggak cetok kan, nggak ada kan. Nah itulah yang saya alami 1 tahun kuliah itu. Seperti akhirnya menginjak semester 3 lewat ritual itulah dibimbing. Pada sholat tahajud rakaat kedua sami Allah liman hamidah. Itu kan saya muncul bayangan melihat saya. Cuma menatapnya. Paling 2-3 detik. Tapi wajahnya sangat cerah, terekam dalam mindset saya. Wajahnya cerah, rambutnya putih. Cuma lihat aja nggak ngomong. Setelah salam saya merinding. Sopo ya tadi. Maksud saya bukan bapak saya, bukan simbah saya, bukan kok muncul. Setelah salam saya renungkan karena mindset ini nggak mampu menjangkau, adalah dianggap angin lalu aja. Paginya kuliah seperti ini Bapak Ibu, jam 10-an saya lihat di lantai bawah ada mobil berhenti. Yang keluar dari mobil itulah yang saya lihat tadi malam. Saya turun lantai ke bawah, tanya sapam yang di bawah, Pak mau naikin itu tadi siapa? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya. Dia mantan rektor UNS periode 85. Mantan dekan filsafat. Namanya Profesor Kunto Wibisono. Baru beberapa bulan yang lalu meninggal. 96 tahun kalau nggak salah meninggal. Nah, kemudian diberitahu sapamnya, sana loh rumahnya dekat Gibran di blok AG sini. Saya datangi. Ingin membuktikan dalam sholat tadi. Rumahnya besar. Itu kan rumah dinas tadi. Kemudian lihat lagi mobilnya di sana ada 1. Berarti mobilnya 2. Kan anak baru kuliah 1 tahun kan culun kan. Baru kuliah 1 tahun. Kemudian lihat istrinya baru nyapu. Tak berarti cantik juga dalam hati. Cantik juga. Pulang dari rumah Prof. Kunto kembali kuliah jam berikutnya itulah saya tiba-tiba bisa duduk di ruang kuliah itu sendiri nangis. Mengaitkan mimpi dengan yang saya temukan. Apa yang terjadi? Saya cuma berpikir Prof. Kunto itu alumni filsafat. Jadi wong. Nah, jadi wong kan ukurannya kasarnya kan fisiknya tadi. Jadi profesor, jadi rektor, jadi punya mobil, punya istri cantik. Sampai sebelumnya saya mengadu bapak saya, Pak, pelayangin. Kadang saya boso, kadang enggak. Kuliahnya susah. Bapak saya diem aja. Jawabnya gampang. Wis nang kuis kalau sing tenanan, ingkut dadi wong. Bapak saya jawabnya cuma itu. Coba wong sak Jeporo iki sing kuliah ning Gajah Mada nggak nyampe wong 5. Zaman dulu ya. Yang kuliah di Gajah Mada itu nggak nyampe. Nah, itulah sehingga dari kejadian itulah saya niatkan
menginjak semester 3 saya bismillah niat kuliah sumjung. Dan kebetulan semester 3 ada beasiswa dulu namanya Super Semar. Saya dapat 25.000 zaman dulu. Bisa hidup 25.000. Kemudian lulus, waktu ujian skripsi ditanya, Saudara Suryo, apa bersedia menjadi dosen? Zaman dulu kan S1 bisa jadi dosen. Zaman dulu. Siap, Prof. Kemudian saya ditempatkan di Hasanuddin University. Jadi itulah pertama kali naik pesawat dari jadi itu ceritanya. Oleh karena itulah kalau kita bicara manusia ini susunan terdiri dari jiwa dan raga. Sifatnya makhluk individu, makhluk sosial. Kemudian kedudukannya kita makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Bapak Ibu semua punya jiwa, tapi kalau disuruh nunjukkan gimana? Wujudnya kayak apa? Jadi disinilah di dalam jiwa ini ada 3 potensi. Yang pertama untuk berpikir, lebih dominan akal, nanti kaitannya dengan ilmu logika. Kemudian di dalam jiwa ada perasaan, rasa, itu nanti lebih dominan kaitannya dengan estetika. Kemudian karsa, kaitannya dengan kemauan, kehendak, nanti etika. Jadi dari 3 ini melahirkan ilmu besar di dalam filsafat, ada logika, etika, dan estetika. Kemudian sifat kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Raga dulu. Raga juga terdiri dari 3 potensi. Yang pertama unsur binatang, maksudnya kita makan daging, susu, telur itu menyusun raga kita. Kemudian unsur tumbuhan, kita makan nasi, sayuran, itu ikut menyusun raga. Kemudian benda mati ini maksudnya air, vitamin, multivitamin itu ikut menyusun raga kita. Jadi kemudian sifatnya makhluk individu dan makhluk sosial. Ini yang dikatakan Profesor Noto Nagoro dari Fakultas Filsafat. Jadi Fakultas Filsafat itu didirikan atas perintah Presiden Soekarno kepada Gajah Mada untuk tolong Pancasila ini dikaji secara ilmiah. Itu awal mulanya, 49. Karena waktu Pancasila disahkan sebagai dasar filsafat negara oleh BPUPKI, PPKI itu belum ada kajian secara ilmiah lengkap. Kemudian oleh Profesor Noto Nagoro didirikan Fakultas Filsafat. Jadi waktu dulu awal-awal alumninya itu jadi desain Pancasila di seluruh itu kan orde baru kan waktu Pancasila kan. Jadi orang dikatakan bijaksana itu apabila bisa menempatkan 10 potensi ini dari akal sampai Tuhan ini pada proporsi yang pas yang tepat. Utamanya ini dari akal, rasa dan karsa ini pada proporsi yang pas yang tepat. Itu dikatakan bijaksana. Ada orang yang akalnya brilian, namanya seorang profesor, doktor, summa cum laude, tapi kadang-kadang nilai rasanya kurang. Dia nggak bisa nikmati yang ngempurnya ini, yang itiknya Saskia Gotik nggak bisa nikmati. Tapi otaknya brilian. Tapi kadang-kadang orang nilai seninya tinggi. Dia pendidikannya cuma SD, tapi bisa mengarang lagu yang bagus. Kadang-kadang orang moralnya bagus, seorang kiai, seorang romo, tapi kadang-kadang pendidikannya cuma sanawiyah, aliyah, jadi disinilah orang bijaksana itu bisa menempatkan 3 potensi ini pada proporsi yang umpamanya sekarang Bapak Ibu baru kuliah, ini yang dominan harus akal. Kalau yang dominan rasa, ngantuk, lapar Pak, rasa ngantuk. Nah, nanti selesai kuliah, rasa ketemu bapaknya anak-anak, ketemu ibunya anak-anak, rasanya just. Nanti kita menjalankan ibadah moralnya lebih tinggi karena dekat dengan Sang Pencipta. Kemudian kadang-kadang orang di sini pernah mendengar istilah vegetarian. Artinya apa? Vegetarian itu artinya apa? Ya, intinya tidak makan sesuatu apapun yang mengandung unsur binatang. Saya dulu waktu penelitian disertasi S3, salah satu responden saya itu seorang vegetarian. Dia orang sedikit keturunan India, puluhan tahun menjadi vegetarian.
di Jalan Kaliurang dulu prakteknya itu seperti dokter gitu. Umpamanya ini ruang prakteknya, pasiennya di luar antri, ada adminnya itu ambil satu-satu gitu, kayak dokter. Yang membuat saya takjub itu kalau dia memberi solusi. Oh ini umpamanya sakitnya medis, dia memberi ramuan-ramuan berbau-bau India. Yang saya takjub itu kalau sakitnya non medis. Oh ini sakitnya disantet. Oh sakitnya ini kena pelet. Oh sakitnya kena tenung apa-apa. Itu dia tahu. Kemudian energi tadi dinetralisir oleh dia. Jadi yang saya kagum yang metafisik tadi. Jadi ada hal-hal yang bersifat tadi metafisika itu dan orang-orang tertentu bisa menembus. Ada yang pernah lihat nonton acara Ustadz Dani, itu kan kalau dia memberi solusi kan, oh ini kadang karena marah, kadang memang ada energi yang didetekkan. Jadi waktu saya di Makassar juga pernah kena itu. Jadi kan namanya dosen baru kan baru lulus langsung belajar kan sering digodain jilbab pink kan setiap dilirik mahasiswi takut malu gitu. Berapa kali jilbab pink lihat saya melihat ada kayak getaran lain gitu. Berapa minggu gitu akhirnya kalau anak muda kan PDKT dan tidak lama ternyata diterima jilbab pink. Jadi senang saya waktu di Makassar baru beberapa bulan itu sudah bisa kemana-mana karena jilbab pink tadi hobinya traveling dan dari keluarga yang mampu. Jadi hampir seluruh objek wisata di Sulawesi Selatan saya pernah ke sana. Gratis lagi. Saya maksudnya jalan-jalan. Tapi namanya itu kan terus ada suatu momen kesempatan jilbab pink memberi undangan. Mas Suryo besok hari Minggu siang ke rumah saya ya. Rumahnya di pinggiran di Kota Maros itu. Makassar agak pinggir. Di sana deg-degan karena di sana ada omnya, ada paginya, ada bapaknya. 3 orang bapak tahu. Iya orang Makassar. Saya masuk, setelah ngobrol ngalor ngidul ditanya. Pertanyaannya sederhana mungkin bagi kita, bagi orang Makassar, tapi bagi orang yang latar belakang budaya Jawa itu kaget. Mas Suryo, kalau Mas Suryo cinta dengan anak saya, Mas Suryo mampu berapa? Panai, iya panai. Juga ya Makassar panai. Jadi waktu itu saya jawabnya itu jujur karena harus maksud saya jawabnya ini ada kayak kartu dosen kecil kayak KTP itu saya sampaikan, Bapak ini saya dosen baru. Kalau Bapak tanya mampu berapa saya angkat tangan karena gaji dosen baru kan pas-pasan kan. Buat jajan pas buat jalan Pak, pokoknya gajinya pas-pasan. Nah, dari kejadian itulah akhirnya saya coba malam minggu nggak ambil lagi jilbab ini sengaja nggak datang. Ternyata ada dampaknya stres ternyata. Saya stres di otak juga stres. Jadi itu pengalaman di Makassar. Jadi jadi akhirnya proses itu 1 tahun berjalan saya diterima S2 kembali ke Gajah Mada. Tiap masih kontak dengan jilbab pink terus karena itu kayaknya first love lah kayaknya. Namanya dulu zamannya saya S2 itu hampir 75% literaturnya itu bahasa planet di Gajah Mada. Maksud saya bahasa Inggris, literaturnya di zaman dulu. Padahal bahasa Inggrisnya kan little-little kan. Jadi maksud saya kerja keras itu loh untuk studi S2 zaman dulu. Sekarang saya lihat gampang itu. Beda gitu eranya, memang eranya beda. Dalam studi S2 itulah akhirnya dulu belum ada HP ya, jadi tiap minggu surat itu gantian Jogja Makassar, Makassar Jogja dengan jilbab pink. Akhirnya setelah 1 tahun selesai kan sudah mengerjakan proposal tesis namanya.
Saya sering belajar di perpustakaannya Gajah Mada. Tiap belajar di perpustakaan Gajah Mada selalu ketemu jilbab putih. Sama-sama belajar. Jadi kan Di sini juga kita. jadi akhirnya ya itu orang hidup itu ada 3 misteri, Bapak. Jodoh, rezeki, dan mati. Yang 2 ini harus diusahakan dan dicari. Insya Allah kalau saudara Bapak Ibu sukses studi ini nanti rezeki itu melimpah. Kali saya membayangkan dulu waktu selesai S3 kan kembali ke Makassar. Saya bisa ngajar di S3. Banyak ngajar di S3 kedokteran. Itu bisa ke Manado, Gorontalo, Kendari. Dulu kan ada kelas Sabtu Minggu gitu zaman dulu. Jadi pulang ngajarnya tuh langsung tanda tangan dapat buat beli tiket pesawat langsung ke Jilbab Putih tadi dinasnya di Gajah Mada. akhirnya akhirnya ya saya S2 itu dapat 2, dapat ijazah dan ijazah. Gimana? Ya putih. Yang putih, yang pink saya waktu selesai S3 kembali ketemu itu masih bujang, masih tekan, tinggal masih gadis. Nah, seandainya boleh 2 saya nggak nolak. Iya. Itulah yang saya katakan. Padahal waktu itu kalau saya punya ilmu ekonomi, saat ini saya sudah kaya. Kebetulan Jilbab Pink cuma 2 bersaudara. Dia bapaknya itu punya empang puluhan hektar. Empang itu tambak, tambak udang, tambak bandeng. Sekali panen itu bisa ratusan juta. Iya, itu kan yang saya katakan jodoh itu misteri itu. Ada teman saya, spesies aslinya Semarang, dia dapat gadis asli Makassar. Dia otaknya cerdas, waktu ditanya mampu berapa, dia langsung ke BNI. Iya. 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 Jadi iya. Tapi dia cerita endingnya itu dia cerita Mas Suryo, aku sudah anak loro. Tapi nek aku hubungan suami istri itu masih bunyi Mas Suryo. Bunyinya gimana? Kredit belum lunas ya. Jadi masih kredit. Padahal sudah punya anak 2. Kan utangnya jangka panjang kan karena dapatnya banyak. Itu budaya dan realitas gitu. Jadi makanya kadang-kadang proses-proses yang saya katakan S3 itu kadang-kadang ya ada seninya gitu, di dalam studi. Jadi orang dikatakan bijaksana ke 10 ini ada. Kalau ada yang satu yang hilang, nggak ada Tuhan, kita nanti dikatakan ateis. Kita nggak punya individu, nggak punya privasi nanti. Nggak ada ini nanti kita nggak ke rumah sakit jiwa nanti kalau nggak punya akal. Jadi ke 10 unsur ini harus ada di dalam manusia. Lah pertanyaannya adalah ini Bapak Ibu kan sudah meringkas, paling kita sudah ada bayang. Pertanyaannya adalah filsafat adalah usaha manusia untuk memperoleh pemahaman, untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hal makna dan nilai. Jadi sesuatu yang bermakna dan bernilai itulah yang dikaji oleh filsafat. Kalau saya mengatakan ruangan ini dingin, itu saya menilai. Tapi kalau ruangan ini 30 derajat, itu fakta. Karena bisa diukur. Jadi dalam hidup dan kehidupan ini kita nggak bisa lepas namanya nilai. Jadi disinilah, oleh karena itulah arti filsafat sangat panjang, sangat banyak. Dan secara garis besar 6 ini kita secara etimologi, asal-usul kata philo dan sophia. Ini nanti saya kirimkan di grup kelas. Saya buat. Filosofia, teman kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan. Kalau saya
mengatakan apa sih hakikat cinta? Gimana Bapak Ibu jawabnya? Nah, maksud saya kadang orang lain nggak menanyakan, tapi filsafat menanyakan tadi apa sih hakikat manusia? Apa sih sebetulnya hakikat kebahagiaan itu? Apa sih hakikat ketuhanan? Nah, itu saya kuliah-kuliah awal ditanya itu kan udah bengong. Baru lulus SMA nggak ditanya apa Tuhan itu ada enggak. Jadi di sini kita mencintai kebijaksanaan. Kalau nggak bisa mencintai, paling tidak berteman dengan orang yang bijaksana. Itu dikemukakan istilah itu oleh Pythagoras pertama kali menggunakan filosofi. Kemudian filsafat juga sebagai sebuah sikap. Bagaimana sikap ini, katakanlah rakyat rentang ini menolak. Kayaknya dipaksakan ini dari apa ini. Dia menggunakan aparat. Nggak tahu ini jatuh. Tanda-tanda jatuhnya Jokowi di kan bisa pemicunya kan macam-macam kan, istilahnya pemicunya Soeharto turun kan sudah terima. Jadi bagaimana sikap kita terhadap kehidupan, umpamanya terhadap alam semesta, banjir, gempa. Kemudian filsafat juga sebagai metode berpikir yang bersifat reflektif. Jadi seandainya Pak Panglima itu jadi rakyatnya di sana yang digusur gimana? Kan dia, ini menurut media ya, mau meeting ya, istilah di media itu kan bahasa yang sangat anu kan, karena dikemukakan oleh Panglima. Nah, yang ngomong kita nggak ngefek, tapi yang mengemukakan Panglima kan efeknya. Jadi reflektif itu seperti cermin, pantulkan. Aku menjadi, tidak jangan mencubit. Karena beberapa menterinya Jokowi ini kan karena membela konglomerat itu. Kemudian kelompok persoalan yang bersifat abadi. Nanti kita ketemu berbagai macam sistem pemikiran. Ada kritisisme, rasionalisme, dan ada tokoh filosof-filosofnya. Kemudian istilah makna, istilah bahasa. Nanti kita bicara, monggo, monggo. Oh iya. Oke. Jadi nanti kita bicara filsafat itu mengenal berbagai macam istilah. Apa itu substansi, ekstensi, ruang, berbagai macam istilah-istilah teknis kita nanti ketemu. Nanti di dalam kok ada epistemologi, kendalanya itu masih Pak, cari skop. Itu besar itu harus punya skop. Ya, saya masih berjuang itu. Prof. Kunto tadi. Kemarin beberapa teman yang alumni luar negeri itu gampang karena di luar negeri jurnal itu kayak kacang goreng biasa gitu. Kuliah itu mamanya tugas-tugasnya langsung fokus kafe. Tapi kita yang orang sini dan kok Skopus di Indonesia kan belum ada dan belum banyak kan istilahnya. Sebetulnya menterinya yang kurang ajar. Maksud saya kan ganti menteri kan ganti kurikulum, ganti kebijakan. Jadi berbagai macam itu. Kemudian memperoleh pandangan secara menyeluruh. Jadi kalau kita melihat filsafat dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau ilmuwan biasanya menurut sudut pandang ilmu. Menurut saya, menurut ilmu ini, menurut ini, tapi filsafat melihat dari sisi-sisi yang lain. Jadi pandangnya yang lebih luas. Nanti ada kalau nggak salah 144 definisi filsafat, tapi pada intinya 6 ini nanti cerita tentang itu. Kemudian objek filsafat. Kalau kita bicara ilmu, nanti ada objek material, objek formal. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik mengasih mengenai tesisnya, itu bisa diperdalam, diperluas. Supaya maksud saya mulainya tidak dari nol. Kemarin tesis ini, sekarang tak lihat dari sininya.
paling tidak sudah punya modal awal gitu. Jangan mulai dari nol. Maksud saya temanya jangan mulai dari nanti akan lebih mempercepat. Jadi objek material adalah sesuatu hal yang kita jadikan sasaran pemikiran. Dalam arti apa saja filsafat itu bisa bersifat real konkret dan juga yang bersifat abstrak. Yang bersifat abstrak itulah kadang-kadang dipelajari ilmu namanya metafisika. Tadi yang saya katakan sakit-sakit yang non medis. Tahu ya dia sakitnya itu karena dipelet. Sebenarnya tubuh itu kan memancarkan aura. Nah, orang-orang tertentu itu bisa melihat aura. Oh, ini auranya merah ini baru marah, mau. Oh, auranya biru ini. Ini terjadi waktu saya dulu latihan silat di SMA. Itu setelah selesai latihan itu disuruh duduk melingkar oleh pelatih. Nah, kemudian pelatihnya memanggil salah satu siswi perempuan yang paling cantik. Sini deh, sini deh. Kemudian gurunya dari jauh berdiri. Yang ditawarkan yang cowok-cowok. Silakan mas-mas yang mau menendang, mau mencium, mau memukul boleh. Banget karena paling cantik. Dari jauh mental. Nendang mental. Kalau ada yang mau nyosor mental. Tidak ada satupun yang mengenai. Korbannya itu termasuk saya. Jadi nah, kejadian itulah terekam dalam mindset saya sekali lagi. Saya kemudian kok diterima Gajah Mada kan dikenalkan UKM kan kalau di mahasiswa baru kan dikenalkan UKM. Kok itu silat saya. Terus mahasiswa baru langsung semester 7 di wisuda menjadi pendekar. Itu telah saya buat skripsi. Maksud saya objek materialnya itu idenya dari sana. Jadi kendalanya apa Bapak Ibu? Kendalanya adalah kepustakaan. Silat itu jarang dibukukan zaman. Karena itu kaitannya kadang dengan rahasia perguruan. Jadi tes yang agak berat waktu itu. Kalau sekarang sudah mulai sudah banyak kita. Jadi objek material sesuatu hal yang kita jadikan sasaran pemikiran. Jadi Bapak Ibu mau membuat objek yang tentang apa dalam bisnis. Sudut formal adalah cara pandang. Kita melihat dari sisi mana. Oh, saya S1, saya lihat dari aspek estetikanya. Silat itu bisa buat seni. Yang harus mukul keras, tapi bisa dibuat seni. Oh, S2 saya lihat dari aspek mental spiritualnya. Seorang pesilat harus mentalnya bagus. Karena kalau salah-salah sangat berbahaya. Kemudian S3 saya lihat dari aspek manusianya. Pasti yang membedakan manusia pendekar dengan manusia pada umumnya. Kriterianya apa? Jadi sudut formal, cara pandang. Oleh karena itulah ilmu sebagai filsafat, awalnya filsafat adalah induk dari segala ilmu. Tapi sekali lagi tadi, induk tadi merana. Di Gajah Mada itu 18 fakultas, yang paling kecil filsafat. Kecil peminatnya. Dan kayaknya juga termasuk paling murah UKT-nya. Dibandingkan prodi yang lain. Anak saya kedokteran hewan itu 10 juta UKT-nya. Filsafat kayaknya masih 5 jutaan. Dan sekarang kan tren keilmuan itu kan ilmu-ilmu yang marketable, yang praktis pragmatis, laku kan. Karena ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, keperawatan. Di S3 IKM itu, ke S2 IKM itu sampai 40. Dan saya ngajar di sejarah mahasiswanya cuma 5. S2 mahasiswanya yang daftar itu. Jadi karena kuliah kan kepengen jadi kan. Udah capek kuliah, enggak yang saya katakan tren keilmuan. Oleh karena itulah yang tadi filsafat itu kecil di Gajah Mada itu. Dan sekarang Pancasila kan semua orang bisa mengajar. Kalau dulu punya SIM-nya itu buat ngajar. Kalau sekarang karena alasan PKD, beban kerja, jadi orang punya latar belakang keilmuan pun bisa jadi.
Oleh karena itulah tugas filsafat adalah mengatasi spesialisasi, merumuskan pandangan hidup, membangun asumsi-asumsi keilmuan. Jadi dokter S3 itu kan sebetulnya dia sudah dokter spesialis. Spesialis kulit, spesialis jantung. Nah, undang-undangnya dia diakui spesialis kalau dia dokter. Kalau jalur keilmuan. Kalau jalur praktik namanya spesialis 2. Jalur praktik. Ini namanya spesialis jantung. Nanti spesialis 2-nya bedah jantung. Jadi lebih. Kalau enggak, kalau dia nggak kuliah lagi, spesialisnya belum diakui. Jadi harus dia ngambil lagi. Oleh karena itulah kadang-kadang untuk tren keilmuan yang semakin tersubspesialisasi, kadang-kadang kemanusiaan manusia itu diabaikan. Saya beberapa bulan yang lalu itu berobat ke Karyati Ngantar Ibu. Jadi orang berobat pakai BPJS itu menyedihkan. Padahal kalau bayar dewi langsung itu kalau bayar dewi. Padahal BPJS itu kan juga inti hakikatnya kan bayar kan. Tapi prakteknya itu ini yang harus dimulai dari mana gitu. Kalau saya tadi malam ada WA mantan Menteri Kesehatan yang cewek itu siapa Endang. Iya, itu kan dia membongkar ke, kaitannya dengan skenario penjualan COVID, kaitannya dengan obat-obatan. Kan, ya, termasuk BPJS itu kan, tapi orang-orang semacam itu dimusuhi penguasa, dia kan sempat di penjara kan. Padahal untuk menyuarakan kebenaran itu ternyata ya, dan itu bukan sesuatu yang dikatakan sebetulnya COVID itu memang dibuat, gitu. Sengaja diciptakan, sengaja dikonspirasi, mengurangi sekian penduduknya, menjual produknya. Ternyata kan beberapa kasus orang-orang yang pernah kena COVID sudah beberapa pernah di rumah sakit itu ada dampaknya. Ada dampaknya. Tetangga saya pernah 2 kali kena COVID. Dia kayak kadang kosong, kayak jadi pengaruh. Cuman di sana ada yang saya rumahnya di Jogja, jadi kalau ke kampus naik kereta listrik KRL. Jadi beberapa cerita dampak dari pernah COVID itu. Kemudian ada beberapa ciri persoalan filsafat. Yang pertama, persoalan filsafat bersifat sangat umum terkait dengan ide-ide besar. Katakanlah apa itu ketuhanan, apa itu kemanusiaan. Kemudian tidak menyangkut fakta, tapi cenderung bersifat spekulatif. Maksudnya sampai melihat di balik faktanya gitu. Faktanya sekarang beras itu mahal, kan beberapa masyarakat kelas bawah kok harga beras kok mahal. Ya, balik itu pada kita negara penghasil yang faktanya ada proyek-proyek IKN, Bang. Ya pasti yang diuntungkan dengan IKN itu. Kemudian menyangkut nilai-nilai, baik nanti nilai moral, nilai estetik, nilai sosial, nilai agama, sangat tidak lepas dari. Kenapa tiba-tiba Cak Imin setelah mendaftar jadi cawapres dipanggil KPK? Umpamanya. Ya, padahal kan peristiwanya sudah 2012 deh. Sudah sekian kok tiba-tiba ditarik ke dia panggil sekarang. Oke, penting bisa diintervensi. Iya, itu kan kadang tangan kanannya penguasa. Apa gitu. Tapi padahal kita bisa apa gitu maksudnya. Nonton TV, Pak. Kalau ngajar S1 kan kadang paling mahasiswa pas korupsi itu waktu mahasiswa dek nanti 25 tahun ke depan waktu kamu jadi anggota dewan jadi bupati lupa. Saya masih ingat teman seleting kuliah itu Anas Urbaningrum itu kan untuk zaman dulu kan ketua HMI kan. Ya.
Ketua HM itu kan tahu dosa kan. Maksud saya pemahaman agamanya kan lebih baik kan. Iya. Nah, ternyata kan dia juga masih bicara dulu kan. Padahal dulu kan dia sangat vokal kan. Jadi itu. Jadi menyangkut nilai-nilai baik, berbagai macam nilai. Kemudian bersifat kritis. Yang biasanya diterima begitu saja, tapi filsafat mengkritisi. Saya ingat dulu di Gajah Mada kalau ada demo yang menggerakkan fakultas filsafat, ngajak fisipol, ngajak hukum, baik kritik kepada rektorat kan kebijakan-kebijakan kalangan kan demo yang diberani, baik kritik terhadap pemerintah yang mulai ngajak anak. Kemudian bersifat sinoptik, artinya melihat struktur kenyataan secara lebih luas. Kita kan sebetulnya dari Jepang, dari Korea itu kan hampir sama kan startnya tahun 45. Umpamanya saya tanya 3 benda ini, HP, laptop, mobil, yang made in Indonesia yang kita banggakan apa? Padahal kita kan negara besar kan, maksud saya ini kan kebutuhan hampir semua orang butuhkan. Tapi kita sebagai bangsa besar masa pandang ini enggak yang kita banggakan. Oke. Nah disinilah bagi sebuah bangsa kita sangat, apalagi kalau bicara masalah utang. Baru ada WA itu utang-utang yang tidak kita munculkan itu ya sama kita punya banyak jalan tol ternyata yang menikmati kan dan jalan tol kan dari utang. Ya. Kemudian bersifat implikatif. Persoalan yang satu diselesaikan, muncul persoalan berikutnya. Bapak Ibu sudah capek-capek kuliah S3 3 tahun. Nanti kembali ke kantornya masing-masing tetap jadi prajurit. Orang jadi komandan. Itu kan menjadikan problem kan. Istilahnya nggak dijadikan komandan, entah prodi, entah dekan, entah apa, tapi tetap jadi prajurit. Padahal sudah berkorban banyak. Jadi satu diselesaikan muncul persoalan berikutnya. Tadi yang saya katakan Bapak, yang gagal tadi yang lulus cuma 60%, sakitnya cuma itu. Jadi tiba-tiba Ibu tugas belajar 3 tahun, wanginya minyak wanginya beda. Pikiran terus, jadi nggak bisa fokus menyelesaikan tugas. Hanya minyak wangi loh sebabnya, triggernya. Kok setiap saya kuliah sekarang dia maca. Dulu kan pokoknya nggak begitu penampilannya kan biasa. Kok setelah saya kuliah kok nah itu yang membuat gagal S3 di sini. Iya. Kalau kadang-kadang ada yang penting tanya kembali. Jadi ini beberapa ciri persoalan. Kemudian ada beberapa ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama berpikir secara radikal. Artinya sampai ke akar-akar yang sebenarnya problem ini apa sih? Sampai beberapa raja Melayu itu kan muncul pendekar kan. Kemudian bersifat universal. Maksudnya terkait pengalaman umum manusia. Kan ada videonya anak-anak SD pada lari ketakutan itu kan. Agas air mata yang direkam. Videonya viral. Kemudian bersifat konseptual. Baik yang bersifat generalisasi atau abstraksi. Maksudnya, namanya konsep pendidikan itu seperti apa sih ini? Kok setiap ganti menteri, ganti guru. Padahal saya ingat dulu waktu jadi dosen awal-awal itu, banyak mahasiswa Malaysia itu studi di Hasanuddin. Banyak. Sekarang S2, S3 kita, orang kita banyak yang ke Malaysia. Karena sistem biaya juga enggak. Karena lebih. Karena di sana teman-teman itu kayak jenengan lulus itu jadi dokter, punya gelar dokter sekali lagi 30 juta gajinya. Kita masih 3 juta kan. Itu jadi di Malaysia nilai penghargaan terhadap pendidikan itu. Kan dia juga nggak jauh-jauh dengan kita. Kemudian bersifat sistematik. Jadi
Kita kuliah ini juga karena sistem prodi, ada wifi, ada mahasiswa, ada dosen, bagian-bagian yang saling terkait. Kemudian bersifat komprehensif, artinya mencakup secara menyeluruh. Kemudian bebas. Kita berpikir diharapkan bebas. Bebas dari prasangka. Kadang-kadang sulit, tapi kita mencoba untuk membebaskan. Ya, kadang-kadang merenung gara-gara ditanya Mas Suryo mampu berapa, saya nggak jadi orang Makassar. Padahal mampu berapa itu bagian dari budaya. Itu sebetulnya kayak biaya pengganti. Jadi dia umpamanya sampai sarjana itu butuh 200 juta dari kecil itu. Nah, kalau Makassar itu kan 200 juta itu kan iuran, Pak D, Om, Tante, Bule, iuran. Gotong royong kerjasama. Tapi kalau kita Jawa kan seperangkat peralatan sholat umum. Simpel kan? Nah, itu bagian dari ya, itu kan bagian kekerabatannya dia. Jadi Makassar. Kemudian yang tertinggi adalah bertanggung jawab. Kaitannya tanggung jawab pada hati nurani. Yang tadi saya katakan mungkin orang tua tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, tapi hati nggak bisa. Hati nurani nggak. Kemudian nanti kita ketemu 3 persoalan besar di dalam filsafat. Ini sebetulnya inti dari filsafat ilmu itu di sini. Yang pertama adalah ontologi, itu objek yang dikaji apa. Kemudian epistemologi itu cara pendekatan. Kemudian aksiologi itu terkait manfaat atau kegunaan. Ini 3 bidang ilmu besar. Kalau di tempat saya 3 semester sendiri, 1 mata kuliah 1 semester. Dan ini mata kuliah prasyarat gitu. Jadi kadang yang membuat dulu orang kuliah 7 tahun, 8 tahun itu karena gitu. Kalau ini nggak lulus nggak bisa ambil ini. Itu sistem teman-teman. Jadi ini nanti kita banyak bicara kaitannya dengan 3 ini. Kemudian nanti kita di dalam filsafat juga ketemu banyak isme, aliran. Dan setiap aliran ini nanti ada tokoh-tokoh filosofi. Jadi terkait dengan keberadaan, terkait dengan pengetahuan, terkait dengan etika. Oh, kalau yang ada itu jumlahnya 1 monisme. Oh, kalau yang ada jumlahnya selalu 2 dualisme. Yang ada banyak pluralisme. Oh, kalau yang ada itu bersifat abstrak spiritualisme. Oh, yang ada itu real konkret materialisme. Hanya sampai ada lagu cewek matre kan yang dilihat kan ada di media infotainment itu kan di TV kan ceweknya begitu cantiknya bintang film cantiknya tapi cowoknya ternyata cowoknya naiknya Jaguar namanya jadi dilihat dari itu. Kemudian dari prosesnya ada selalu tumbuh bergerak semangat. Kemudian dari pengetahuan, oh yang benar itu akal, rasionalisme. Kalau nggak bisa dijelaskan dengan akal, dia nggak terima. Kadang-kadang saya merenung diri saya sendiri itu cenderung larinya ke spiritualisme. Katakanlah pada saat kita akal tidak mampu menjangkau, menjelaskan, siapa yang memunculkan wajah kakek tua tadi. Setelah kita, bahasa saya, melakukan ritual-ritual tertentu, rajin ngaji, biasanya nggak rajin itu, rajin sholat malam, kita ada bimbingan. Ada empirisme, kalau dia nggak melihat sendiri nggak percaya. Dia sangat percaya dengan panca inderanya. Ada yang namanya kritisisme, gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Ada yang pragmatisme, tadi yang saya katakan ilmu-ilmu yang pragmatis, praktis itu lebih laku dengan ilmu yang bersifat abstrak. Kemudian etika ada yang penting happy, hedonisme, yang penting kenikmatan, kebahagiaan. Utilitarianisme yang penting memberi manfaat kegunaan. Jadi isme di sini nanti ada tokohnya, ada filosofnya. Dan kita belajar filsafat nanti tidak ada yang sama. Ismenya pasti berbeda-beda. Ada yang belajar filsafat itu semakin rasionalisme. Di tempat saya itu hampir sekitar 5%. Itu dia cenderung malah menjadi ateisme. Karena dia mengandalkan rasio.
dengan berpikir itu kan filsafat kan ini berpikir kan. Tapi ada yang sekitar 80% semakin spiritualisme, tapi ada juga sebagian yang cenderung ke kejawen sufisme. Jadi dia cenderung, namanya kalau kan ada 4 jurusan kalau tempat saya, ada filsafat barat, biasanya orang-orang yang kritis, tapi kalau filsafat agama orangnya cenderung spiritualis, alim gitu. Kalau filsafat Cina, India, filsafat Timur itu orang Kak Yin Yang, Tai Chi. Kemudian kalau saya filsafat Nusantara, ada filsafat-filsafat yang ada di Nusantara, ada Romo Warsito, filsafat ini gitu. Oleh karena itulah ini isme-isme di dalam filsafat ini sekarang tumbuh dengan pesatnya. Katakanlah filsafat-filsafat yang kaitannya dengan materialisme. Jadi materialisme berkembang sangat pesat dengan anak cabangnya. Kemudian supaya kita bisa berfilsafat dengan baik, setidak-tidaknya kita harus memegang 5 prinsip ini. Yang pertama adalah meniadakan kecoklatan. Maksudnya apa? Kalau mau belajar filsafat kita harus rendah hati. Karena ilmu tentang wisdom. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Kadang-kadang membaca buku filsafat itu nggak langsung paham. Ini baca kok nggak tunggu. Oh ya, oh, itu kadang-kadang semacam itu. Padahal baca ilmu yang lain sekali membaca itu tahu. Kemudian sikap mental kita, dia kepada kebenaran. Atau kadang-kadang orang jujur itu. Saya dulu waktu sama Jilbab Putih masih mantan baru gitu, masih seminggu 2 minggu. Ditanya gimana Pak masakannya? Asin. Jujur saya, hari berikutnya nggak dimasakin saya. Jadi pengalaman itu kalau sekarang dia tanya itu jawabnya Pak. Kan saya dari Jepara kan daerah pantai kan. Daerah pantai kan biasanya orangnya kan langsung belak-belakan kan. Nah dia Jilbab Putih orang Klaten kan icik sopan santunnya unggah-unggahnya kan masih ada. Nah, itulah apalagi kalau seandainya dengan jilbab di Makassar. Maksudnya beda latar belakang budaya. Kemudian memahami persoalan-persoalan filsafati. Nanti dalam hidup dan kehidupan katakanlah Bapak Ibu meraih gelar doktor itu pasti ada berbagai macam persoalan. Tadi bukan ilmunya yang susah, tetapi kadang-kadang semangatnya itu up down. Kadang-kadang baca buku itu suka kita paling tidak katakanlah 3 tahun disuruh fokus sana. Nah, itu kadang-kadang ada yang perlu makanya saya menyarankan Bapak Ibu sekarang ini pengalaman pribadi ditingkatkan spiritualitasnya. Itu nanti akan cepat. Spiritualitas itu akan membantu membimbing fokus apa yang membuat pengalaman pribadi. Menurut pencaksilat kan kendala literatur kan sangat terbatas. Nah, ternyata dengan latihan spiritualitas itu kayak dibimbing gitu. Oh nanti berikut ditulis ya kayak ada arahan gitu. Istilahnya sistematikanya, bab-babnya, isinya itu. Nah, kalau sudah tahu ininya kan tinggal mencarinya gitu. Kalau Bapak Ibu mau cepat S3-nya, tingkatkan spiritualitas. Itu nanti akan membimbing kita. Tapi ya tadi kadang persoalan ini selalu muncul. Kemudian latihan intelektual secara aktif, maksudnya kita diajak berpikir. Kemudian yang terakhir sikap keterbukaan diri. Jadi kalau kita ingin maju dan berkembang, kita harus membuka diri. Ya, kalau S3 kan membuka dirinya dalam bentuk fokus, dalam bentuk konten, dalam bentuk apa. Ternyata ilmu-ilmu yang saya tekuni itu sebetulnya sudah banyak di luar sana. Tadi mamanya saya mau jadi profesor bidang sunat. Ternyata
sunat ini dan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Saya terus terang ya, saya dulu sedih, saya disunat oleh dokter karena dibarengkan sama kakak itu. Tapi setelah lihat sunat yang tradisional anak saya di Bogem itu hasilnya bagus, ganteng mas. Iya, 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 iya itu maksud saya. Ya, saya ada di sana. Iya. Kalau di kantor keriting. Jadi dengan filsafat kita memperoleh pandangan secara menyeluruh, sudut pandang yang lebih luas. Kemudian manusia dengan belajar filsafat kita mencoba untuk menentukan sikap dengan penuh keyakinan. Yang tadi saya katakan, niatnya harus diperkuat. Karena studi S3 itu di situ. Kemudian kalau kita niatnya kuat itu nanti mampu memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang tadi macam karakter berbagai macam dosen kan macam-macam gitu. Kemudian kalau pendekatan ilmu itu cenderung bersifat analitik deskriptif, artinya terarah pada satu aspek tertentu. Tapi kalau filsafat cenderung bersifat sintetik, sinoptik, melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian yang di Zoom dan yang di kelas. Siapa yang bisa menjawab kuis ini? Apa persamaan dan perbedaan antara berpikir dan berfilsafat? Mbak Nur Laila, persamaannya apa Mbak Nur? Berpikir dan berfilsafat persamaannya apa? Mbak Nur Laila, Ibu, angkat nggak ya? Bisa bisa mendengar Bu Nur Laila? Ya Pak izin. Apa persamaannya Pak antara berpikir dan berfilsafat? Berpikir dan berfilsafat. Kurang banter Bu, nggak terdengar. Ya Pak. Apa persamaannya apa? Berpikir dan berfilsafat. Persamaannya? Persamaannya yaitu Satu kata aja. Berpikir dan berfilsafat itu sama-sama ya Pak ya, melibatkan kemampuan untuk menganalisis sesuatu dan mengevaluasi. Kemudian Ibu Dian, coba apa persamaannya Bu Dian Vitasari, coba. Tinggal sholat. Menurut teman-teman yang hadir apa persamaannya antara berpikir dan berfilsafat? Dalam logika itu kata yang didefinisikan nggak boleh masuk ke definisi. Kritis, Pak. Kritis, apalagi Menjawab analitis. pertanyaan kali Pak. Ibu Yulis, apa Mungkin persamaannya Bu? sama-sama Berpikir dan berfilsafat. sama-sama menjawab pertanyaan mungkin Pak. Sama-sama menjawab pertanyaan. Ah, Yang jelas sama-sama bersifat abstrak. Ada yang bisa melihat berpikir? Ada yang bisa melihat berfilsafat? Jadi sama-sama bersifat abstrak, sama-sama bersifat kerohanian istilahnya. Kemudian perbedaannya apa? Berpikir dan berfilsafat perbedaannya apa? Filsafat lebih mengakar, terus apa lagi? Berpikir tidak mengakar, filsafat.
Tidak Bersama semua berpikir. perbedaannya, kalau berfilsafat pasti berpikir, Tidak semua tapi berpikir belum tentu berfilsafat. Jadi berfilsafat. tadi ada berpikir dikatakan berfilsafat apabila dilakukan secara radikal, secara sistematik, secara menyeluruh, jadi secara komprehensif. Jadi kalau berfilsafat pasti berpikir. Nah, berpikir dikatakan berfilsafat apabila memiliki kriteria tadi yang baru saja kita sebut, yang dilakukan secara radikal, secara sistematik. Apa manfaat filsafat bagi pengembangan ilmu, saudara? Manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah membiasakan diri untuk bersikap kritis. Jadi tadi saya katakan di Fakultas Filsafat itu ini ada tiga yang jadi pejabat tinggi di alumni plating saya. Ada yang jadi wakil menteri itu dua, di Menko Info atau menteri itu dari alumni filsafat, terus kepala Jasara Harja itu dari yang di pusat Jakarta sana. Jadi dia latar belakangnya filsafat tadi bisa karirnya sampai sana. Kemudian membiasakan diri untuk bersikap logis rasional, baik terhadap opini maupun terhadap argumentasi. Jadi kadang-kadang untuk katakanlah berbagai macam proyek strategi nasional itu kan bisa memberi dampak positif dan negatif, tetapi bagaimana kebijakan itu intinya kan harus membuat rakyat itu lebih sejahtera. Karena sila kelima itu kan ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puncaknya kan di sana. Kemudian mengembangkan semangat toleransi dengan berbagai macam, kita kan negara kita berbagai macam suku tadi, berbagai macam adat, tradisi, budaya, suku, dan kita memang berbeda-beda, tetapi waktu sila ketika dirumuskan Persatuan Indonesia, itu kan ada perdebatan waktu sidang-sidang BPUPKI. Kita sila pertama itu persatuan atau ketuhanan. Karena waktu itu kita butuh persatuan. Waktu Indonesia terdiri dari berbagai macam suku tadi. Tapi karena hampir 90% anggota BPUPKI itu para kiai, para tokoh yang menyusun BPUPKI hampir 90%. Saya dulu waktu S2 itu ada buku tebalnya segini satu. Itu judulnya adalah Risalah Sidang BPUPKI. Jadi proses sidang yang ada orang yang ahli menulis steno. Lalu iya, jadi apa yang dikatakan per orang yang benar. Punya sebel ini yang dulu ngajar saya itu ketua BP 7 pusat dari Jakarta, dia datang ngajar cuma Sabtu sama Minggu. Jadi yang harusnya satu semester dia cuma dapat 2 kali. Itu full hampir 2 hari. Ternyata kalau kita cermati sekarang undang-undang yang dikatakan sudah mengalami 4 kali amandemen, itu ternyata tidak membawa kebaikan bagi bangsa. Ternyata amandemen undang-undang itu kadang-kadang ada kepentingan tertentu bisa. Yang konon satu ayat itu bisa harganya miliar, sekian miliar. Contoh sederhana aja katakanlah pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Yang asli kan presiden adalah orang Indonesia asli. Tapi amandemen kan presiden adalah warga negara Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi warga negara Indonesia bisa siapa saja. Konconya Ahok itu bisa jadi presiden. Yang sekarang menjadi 9 naga itu, yang menguasai ekonomi itu bisa jadi presiden. Karena dia warga negara Indonesia. Dan saya punya teman di Morowali itu, yang katanya perusahaan itu kan hampir dikuasai karena satu kabupaten itu orang-orang itu. Dan dicurigai itu malah tentara dan pekerja. Teman-teman saya yang di Makassar. Padahal itu kan kebijakan dari pusat kan. Maksud saya daerah itu nggak sejahtera dengan adanya sumber daya alam itu.
malah langsung ditahan. Sama halnya dengan Freeport umpamanya. Jadi konon kalau kalau itu untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia, karena sebagian besar itu dikuasai oleh bank. Kemudian mengajarkan cara berpikir yang cermat. Berpikir. Yang disampaikan ditanyakan terkait dengan gambaran umum filsafat sebetulnya dari buku ini bab 1, kalau bukunya diunikan tapi Bapak Ibu sudah meringkas, sudah membaca, paling tidak ada gambaran. Jadi untuk masih ada 4 kali pertemuan, jadi ini tugasnya Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah dibagi. Minggu depan dua bab, katakanlah bab 2 dan bab 3. Kemudian minggu depannya lagi, kemudian ini intinya karena ini ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini 3 bab. Kemudian selanjutnya 3 bab lagi, bisa satu mahasiswa 1 bab, satu mahasiswa 10 menit dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti berikutnya 3 bab lagi, nanti masih ada waktu sisanya. Kalau satu mahasiswa kira-kira 10 menit, maksimal 15 menit, kan kira-kira 45 menit katakan. Nanti masih ada sisa waktu katakanlah 15 menit atau 10 menit. Saya pada pertemuan yang ke-6 saya kirimkan link Google Form. Intinya adalah dari satu soal buku ini, nanti umpamanya soalnya 50, nanti Google Form yang 50 betul 40 ke atas berarti sudah dapat A. Itu yang bersifat teoritis dari buku ini. Cuma yang terakhir kaitannya dengan yang praktis ini kemarin tugas kaitannya dengan contoh link tugas jurnal bonus nilai A. Jadi nanti ditambah dengan ini. Tapi ini waktunya sampai 30 Desember. Soalnya ini kan butuh waktu. Jadi ini umpamanya ini kalau diklik nanti ketemu jurnalnya. Ini harus publish. Boleh sampai submit boleh, tapi kalau misalnya itu bisa. Tidak masalah. Yang penting maksud saya tugas ini sebagai media latihan Bapak Ibu sekalian, karena mau tidak mau nanti intinya tugas ini sebenarnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti kita ketemunya di sana. Oh, mau menulis tentang apa? Kemudian pendekatannya apa? Manfaatnya apa? Tapi karena di Indonesia itu kalau S3 itu 2, kalau bisa Scopus itu bagus, kalau enggak ya Sinta. Kan Scopus kan juga ada 1 sampai 4, Sinta kan ada 1 sampai 6. Nah, paling tidak masuk di situ. Karena nanti kalau Bapak itu sudah punya itu nanti apapun itu bisa dipakai. Kan nama Bapak Ibu yang di depan. Ini akan melatih kalau tema itu sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Tema, oh saya besok mau menulis tentang sunat tapi sisi ininya. Saya kan kan termasuk itu Pak. Iya. Saya kan terbit. Ya saya semacam matematik yang saya paham itu yang sebagai S1 ya. Jadi ini contoh punyanya kakak kelas semua ini link kakak kelas yang tahun kemarin. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan, jadi sebelum saya akhiri untuk pertanyaan ini sudah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian kita belajar bersama, mengkaji bersama, toh nanti secara dapat materi yang lebih kaitannya dengan penulisan ini nanti Rom itu seperti ya, yang filsafat yang nanti kan Bu ini sama Bu siapa satu ini Pak Maning Rom apa
Jadi sudah dibagi ya siapa yang kelompok 1? Sudah. Jadi kemarin ini aku sudah dicoret. Jadi minggu depan 2 kelompok, katakanlah bab 2 dan bab 3 untuk si A, B, C-nya monggo saya. Yang penting itu belajar. Kemudian minggu depannya 3, 3, 3. Dan nanti ganti. Jadi nanti yang terakhir paling waktunya sekitar 10-15 menit dalam bentuk Google Drive. Tapi semua jawaban ada di sini. Cuma kadang-kadang kurang cermat gitu, teman-teman mahasiswa. Ini kebenaran korespondensi atau koherensi atau kebenaran itu kadang-kadang yang mana ya? Kok jawabannya benar nggak? Kadang-kadang di situ, kadang-kadang di situ. Jadi, monggo kalau ada yang disampaikan sebelum saya akhiri untuk siang hari ini. Ya, mohon izin, Pak. Monggo, silakan. Ya, silakan. Ya. Iya. Ya, intinya sebetulnya buku ini, katakanlah ini ya, yang pertama ontologi. Ontologi itu bab 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua epistemologi itu bab 7, 8, dan 9. Kemudian aksiologi itu 10, 11, 12. Jadi sebetulnya intinya di buku ini. Ontologi itu dia menjelaskan apa sih. Waktu saya promosi, bengong, masa pencaksilat bisa jadi dokter? Kan dia melihat pencaksilat kan keterampilan gitu kan, istilahnya dokter. Ada belum lama teman saya perempuan yang tempat latihan itu cerita, Mas Suryo, aku kemarin disopet di Malioboro, HP sama dompetnya diambil di bis kota. Jadi coba biasanya dia nggak sendiri, dia turun dari bis kota itu diikuti teman saya perempuan kecil itu. Ternyata teman saya tadi langsung turun itu langsung topengnya langsung ngeblak. Karena apa? Orang yang belajar pencaksilat kan tahu kelemahan tubuh. Karena refleks pas yang ditendang tadi burungnya. Langsung tahu kan. HP sama dompetnya diambil, dia pergi, dompetnya dikeroyok. Maksud saya, bela diri dalam keadaan amat sangat terpaksa boleh digunakan. Kan maaf ya, perempuan kalau nggak punya bela diri kan umpamanya terpaksa berkelahi kan wah gitu, terpaksa berkelahi. Tapi kalau dia punya bela diri ini sama gerakannya, tapi ini set gitu. Ini nanti kalau kena mata kan penjara, kuburan atau rumah sakit. Bodoh gerakannya tapi lebih bodoh gini cuma dibalik. Ya maksud saya dengan belajar filsafat itulah kita diajak untuk lebih wisdom. Katakanlah minyak wangi, siapa tahu dia ingin variasi, dan bukan karena faktor itu kita sudah suudon. Ternyata dia mau memberi surprise. Jadi kita melihat dari sisi-sisi yang lain itu. Jadi itu Mas. Jadi kalau kita bicara epistemologi itu cabang filsafat yang mempelajari proses memperoleh pengetahuan. Kita memperoleh pengetahuan itu bisa dari rasio, dari empiri, dari intuisi, dari otoritas, dari wahyu. Waktu saya menjelang mau diwisuda menjadi pendekar pencaksilat semester 7 dulu, kan ada namanya kenaikan sabutnya di Kaliurang, 3 hari 3 malam. Nah pada hari ketiga itu kan jam 3, jam 2 pagi ditaruh di makam kuburan. Nah itu kan antara keberanian fisik sama spiritual kan baur kan, di makam kita nggak kenal. Didatangin kakak.
nek ngundang kan nganu, saya kalau di rumah kan panggilannya Edian, Suryo Edion. Jadi silat iki abot tapi lakonono. Kowe engko dadi wong. Mbah saya ternyata yang sudah meninggal itu. Jadi pada kondisi psikologis tertentu itu makanya kalau di Jawa kan ada adik kawah di hari-hari, kakang hari-hari, kemudian Mbak Buyut itu kan kadang suatu saat kan membantu kita. Utamanya nanti Bapak Ibu mau menjelang ujian itu adalah ini minta diberi pembimbing yang enak-enak. Tapi tiba-tiba ketemu yang kan beberapa kendala itu karena prof saya wongnya agak angel ditemoni, karena dia sibuk di luar. Kadang-kadang ada yang beberapa kendala. Tapi kendala saya dulu kan pakai juga ilmu spiritual kan. Kalau mau bimbingan pakai wiritan tertentu. Ya CC langsung. Pengalaman. Maksudnya pengalaman pribadi. Jadi tadi saya mengatakan selama S3 coba spiritualnya ditingkatkan. Nanti kuliah itu lancar. Nah, pada saat kita menghadapi kalau spiritualitasnya kuat itu kita nggak gampang. Jadi itu epistemologi kita memperoleh pengetahuan itu dari berbagai macam itu metodenya berbeda-beda. Ada kalau ilmu-ilmu kealaman itu harus bisa empiris, harus kebenaran bersifat objektif. Tapi kalau ilmu-ilmu sosial, ilmu humaniora itu berbeda-beda. Saya dapat mata kuliah namanya etika. Prakteknya di daerah Pasar Kembang. Tahu nggak Pasar Kembang? Pasar Kembang itu di sebelah selatannya stasiun. Itu ada banyak kembang di sana. Mas, mampir mas. Nah, ternyata yang pinter berempati, simpati saya dapat data banyak. Tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa masuk. Terus baru itu kan terus diseminarkan gitu. Hasil dari saya dilepaskan jam 8 pagi sampai jam 5 sore di dosennya gitu. Nanti presentasi. Ternyata apa? Banyak yang di sana itu karena apa? Karena yang umum kan karena alasan ekonomi. Yang kedua dikecewakan laki-laki. Yang ketiga ini yang bikin ketawa hobi mas. Malah dia yang teman saya cowok itu ditawarin kalau mas ya gratis ya. Tidak gratis. Karena apa? Mitologinya bagi dia kalau dia itu masih berjakat ting-ting kan dia awet muda. Baru coba diperkang. kalau kalau dia itu mitologi yang berkembang. Jadi maksud saya nanti S3 saya dulu di Madiun 1 minggu, di Padepokan Taman Mini 1 minggu, kemudian di pokoknya Padepokan di silat beberapa pendekar itu mau diwawancarai di atas jam 12. Jadi karena alasannya itu ilmu yang bersifat rahasia. Jadi terpaksa kita pengen dapat data gitu. Saya liku-likunya untuk mengolah, untuk menghasilkan itu. Jadi tadi sepiro gedene sengsara yang dimenompo mong dadi kok. Itu ya, pasti bisa bahasanya, pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk siang ini saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa absen di UJW karena itu sistem tadi ada yang tanya kok saya nggak absen, saya belum mau wah gitu. Kadang sistemnya kadang-kadang tapi mudah-mudahan nanti umpamanya terpaksa berubah saya diperbaiki. Tapi biasanya nggak terlalu. Foto untuk absen biasanya di UJW. Mau foto secara resmi atau foto kalau saya biasanya cuma input kalau ini nanti tak untuk di OJW kan dimasukkan dengan di print screen-nya. Ya, mohon maaf saya cukupkan sekian dulu. Kalau ada yang salah saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih minggu depan dan selanjutnya online ya. Jadi nanti linknya bisa dari saya bisa dari
Fleksibel aja karena kebetulan kalau Senin ini saya kosong cuma S3. Kalau yang lainnya 3-3 gitu. Kalau hari Senin ini saya kemarin sama S2, tapi sekarang S2 itu mahasiswanya cuma sedikit, jadi ada 3 prodi digabungkan jadi satu. Karena sejarah itu cuma 6, kemudian PPKN cuma 5, kemudian sama geografi cuma 3. Jadi untuk menghemat katanya digabungkan itu jadi kuliahnya digabungkan dan lewat online. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini di online-nya. Terima kasih Pak Suryo. Eh, terima kasih teman-teman, saya izin leave Zoom. Bu Baya, mumpung Pak Malik masih ada, Bu Murni juga masih ada, terkait dengan tugasnya Pak, bisa kita bahas dan tugas manajemen pelatihan. Pak Malik? Udah jelas ya Pak ya? Nggak masuk ya suara saya?